aku nggak bisa tinggal bareng sama orang yang dipenuhi dendam kayak kamu. Wait. Kamu nggak berniat pergi dari sini kan? Kalau kamu nggak bisa lupain dendam kamu, ya mendingan aku pergi aja dari sini. Kamu harus jagain adik kamu ya. Kalian harus saling sayang, harus saling jaga. Soalnya kalian kan bersaudara. Kamu harus utamain adik kamu dibandingkan siapapun. Aku pasti jagain dia. Makasih, Kak. Put, tolong jangan pergi dari sini. This is your home. Please stay here. Aku udah janji sama Mama untuk selalu menjaga Putri dan melindungi dia. Mama pasti nggak akan suka kalau lihat kita berdua nggak akur kayak gini. Lebih baik kali ini aku mengalah sama Putri. Kamu dipenuhi dendam dan nantinya akan merugikan diri kamu sendiri. Kamu itu kakak aku. Aku nggak mau kamu kena masalah. Jadi please lupain dendam kamu ya. Oke. Aku akan lakuin itu demi kamu. Kamu adik aku satu-satunya. Cuman kamu keluarga aku saat ini. Oma, tunggu dulu Oma, kita bicarain dulu soal ini Oma, semuanya belum jelas. Oma Oma nggak nyangka ya, kalau kamu ikut-ikutan menuduh Oma seperti ini. Oma kecewa sekali sama kamu. Harusnya kamu belain Oma, bukannya menjatuhkan Oma seperti orang-orang itu. Oma, sekarang gimana saya bisa belain Oma kalau Oma aja nggak jujur sama saya? Oma sadar nggak? Tingkah laku Oma, perilaku Oma itu semua mencurigakan Oma. Dan saya nggak nyalahin orang-orang kalau sampai orang-orang menuduh Oma. Kan Oma emang mencurigakan. Sekarang saya janji Oma, kalau Oma jujur sama saya akan berusaha untuk melindungi Oma. Tapi please, Oma harus jujur sama saya. Berkali-kali Oma sudah bilang sama kamu, Oma tidak melakukan apa-apa sama Lisa dan juga Pak Raymond. Tapi kamu nggak percaya. Kamu lebih percaya sama omongan orang-orang itu daripada omongan Oma kamu sendiri. Ini sangat menyakitkan buat Oma. Sekarang kalau emang bener, Oma tahu sesuatu tentang kecelakaan itu, tolong Oma jujur sama saya. Biar saya bisa bantu Oma. Apa saya jujur saja sama Pangeran tentang apa yang sebenarnya terjadi? Din, lu ngapain sih nyamperin Rizky? Din, kita tuh udah kehilangan banyak banget, gak seharusnya perusahaan kita ruginya sebanyak ini. Gue rasa ya, Rizky tuh ya salah ambil keputusan. Ya nggak bisa gitu dong Mel, siapa tahu kan Rizky ini berpikir kalau ini keputusan yang terbaik. Who knows? Ya enggak Din, walaupun gue emang gak memimpin perusahaan ini, tapi gue ngerti Din. Gue rasa ini ada yang salah. Nah, oke. Kalau emang ada yang salah, lu bisa ngomong sama Rizky tapi pelan-pelan ya. Lu jangan pakai emosi. Oke? Please. Oke. Gue sengaja kasih isu itu ke karyawan. Biar didengar sama Mel. Saya udah wanti-wanti kamu, Mel. Kalau kamu mau perusahaan ini baik-baik aja, harusnya kamu gak perlu bohongin saya lagi. Iya Din, semoga aja gue bisa tahan emosi gue, oke? Masuk.
Ci, can you please explain to me? Resto kita sama klub kita yang di Singapura sama Penang kenapa tutup? Kenapa aku baru tahu soal ini? Video ini aku kirim ke Rizky atau enggak ya? Hei, Maura, kamu mau kemana? Sorry, kamu kaget ya jadi jatuh HP-nya. Gak apa-apa. You okay? Sorry ya, kamu kaget pasti. Maura, sebentar. Ada yang mau aku omongin sebenarnya sama kamu. Aku nggak punya waktu. Maura, sebentar aja. Maura. Ki, aku tahu sekarang semua tentang perusahaan ini urusannya ada di tangan kamu. Tapi maksudnya kalau misalnya ada sesuatu ya kasih tahu aku dong. Maybe I can help supaya kita nggak mengalami kerugian sebanyak ini. Saya nggak mau kamu panik, Mel. Makanya saya nggak ngabarin kamu. Akhirnya saya pakai cara sendiri untuk ngatasin semuanya. Ya buktinya apa? Kita malah makin banyak kan kerugiannya, Ki. Ki, kalau misalnya emang kamu nggak bisa hadapin masalah ini, kasih tahu aja ke aku. Aku pasti siap kok membantu kamu. Demi perusahaan ini juga, kita sama-sama selamatin perusahaan ini. Sebenarnya klub dan resto itu nggak tutup secara permanen. Mereka tutup sementara untuk pembaharuan konsep. Sambil nunggu kontrak gue dengan Vito disahkan. Mel, saya merasa semuanya masih bisa diperbaiki kok. Kamu tenang aja. Apalagi kedepannya kita bakal bekerjasama dengan perusahaannya Vito. Ya udah Ki, pokoknya kalau kamu butuh bantuan aku, just let me know. Kamu butuh bantuan aku nggak? Ya, saya butuh bantuan kamu. Oh my god, Ki, kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja kamu bilang ke aku kalau misalnya kamu emang butuh bantuan aku? Kenapa baru sekarang? Aku siap kok ngebantuin kamu demi perusahaan ini juga. Ngomong ke aku, Ki. Kamu mau tahu apa yang bisa kamu lakuin untuk bantuin saya? Apa, Ki? Just tell me. Aku bakal dengerin kamu. Oke, yang harus kamu lakuin untuk bantuin saya, yaitu kamu bisa mempercepat pertunangan kita. Oh my god, Ki. Ini sekarang kita lagi ngomongin tentang kerjaan loh. Kenapa malah tunangan? Gak ada hubungannya sama sekali. Loh, kata siapa nggak ada hubungannya sama sekali? Justru itu sangat berkaitan erat. Jujur ya, Mel, saya butuh support besar dari kamu untuk ngejalanin perusahaan ini. Itu bisa saya lakuin kalau kita udah resmi tunangan. Ya supaya kamu bisa menjadi support system buat saya. Mel. Kemana lu buru-buru amat? Kemanapun asalkan gue nggak dideket sama Rizky. Gue lagi emosi banget ya, Din. Tadi lagi ngomongin masalah perusahaan, dia malah ngebahas soal lain yang nggak ada hubungannya sama perusahaan. Gimana nggak kesel? Malah dia bahas apaan sih sampai lu sekesel ini? Tentang pertunangan kita. Kesel nggak lo? Udah mending gue pergi aja kok gitu. Mel, tunggu. Duh, Mel, lu jangan kepancing emosi gitu doang. Lu tahan dulu emosi lo. Lo pikirin baik-baik.
Enggak lah Dini ya, masalahnya tadi gue udah nanya ke dia butuh bantuan gue atau enggak. Dan emang sih dia jawabnya butuh bantuan gue. Tapi tahu nggak bantuannya apa? Dengan cara mempercepat pertunangan gue sama Rizky. Kan nggak masuk di akal. Perusahaan lagi terancam kayak gini, dia malah ngebahas soal itu. Gimana nggak kesel coba? Ya udah, sambil tenangin diri, gimana kalau kita ngobrol di luar? Ada sesuatu yang pengen gue omongin sama lo. Oke. Semoga Dinda paham sama tujuan gue dan bisa sampein ke Mel. Biar Mel sadar dan gak nyimpan harapan lagi ke Tristan. Selama ini gue udah cukup sabar. Gue udah cukup mengalah. Tapi kesabaran orang ada batasnya. Ini waktunya gue pertahanin apa yang gue seharusnya miliki. Gue gak akan lepasin Mel. Apalagi untuk Tristan. Halo? Ya, selamat pagi. Hari ini kita bisa ketemu untuk ngebahas soal konsep pertunangan saya. Oke. Ya.